Ini pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Syekh jelaskan dengan ringkas masalah muslimah yang memakai niqab. Bagaimana ketika di dalam ihram? Bagaimana dengan muslimah yang memakai niqab pada waktu dalam keadaan ihram? Jawabannya daripada hadis Nabi kita bersabda, wala talbas al-qubbazaini wala tatanaqqab. Perempuan pada waktu dalam keadaan ihram tidak boleh memakai sarung tangan. Wala tatanaqqab, dan tidak boleh memakai niqab. Jadi daripada hadis tersebut, perempuan yang memakai niqab itu memang diantara daripada jenis pakaian yang memang wujud di zaman Rasulullah SAW. Buktinya ada larangan daripada hadis. Maka daripada hadis tadi itu mewajibkan kepada perempuan untuk membuka muka dan telapak tangan seperti pada sembahyang. Kalau pada sembahyang seluruh anggota tubuhnya tertutup kecuali bukan dengan telapak tangan, pada masa berihram pun juga seperti itu. Perempuan yang memakai niqab pun juga wajib membuka mukanya pada waktu berihram. Tidak boleh pakai niqab. Sebagaimana tidak bolehnya laki-laki memakai songkok, memakai sorban, kopiah, imamah, dan yang sejenisnya. Macam juga dengan perempuan tidak boleh menutup muka. Istilah ulama, ihram laki-laki terletak di kepala, ihram perempuan terletak di muka. Sebagaimana laki-laki tidak boleh menutup kepala, perempuan juga tidak boleh menutup mukanya pada masa ihram. Hanya menurut pendapat ulama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau pada saat berselisihan dengan laki-laki yang bukan mahram, mereka dibenarkan untuk menutup muka. Lewat laki-laki tadi itu buka gali, hanya semasa itu saja. Tapi ikut pendapat jumhur, dibuka sepanjang dalam keadaan ihram sampai melontarkan batu pertama pada Jamratul Ula, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil hamd, dan bertahallul, baru kembali dengan pakaian yang biasa. Jadi menutup muka bagi perempuan yang memakai niqab pada masa ihram hukumnya wajib dibuka. Kalau tidak dibuka seperti memakai topi, hukumnya haram dan akan kena dam. Damnya memilih salah satu daripada 3 pilihan: menyembelih 1 ekor kambing, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin yang miskin setengah sak fitrah, atau 1,5 kilo, atau puasa 10 hari. Berikutnya, Oke, soalan yang kedua. Bagaimana Tuan Syekh pakai perus gigi bukan daripada kayu sugi? Adakah dia sunnah? dia tidak mutlak kesunahan untuk kita membros gigi itu harus dengan kayu Arab. Tuntutan kepada kita disuruh berumur-umur, dan dengan kita disuruh beristiak, arti daripada beristiak membros gigi. Terserah kita bros gigi dengan apa saja. Sepakat ulama mengatakan hanya afdalnya saja dengan kayu Arab. Itu kena di Arab Saudi. Kalau seandainya di tempat kita, mungkin Nabi kita suruh kita menggunakan ranting daripada manggis, mungkin rambutan, mungkin cempada, mungkin juga durian yang lembut. Tapi kena adanya di sana yang lembut dan juga kuat, itu adalah kayu Arab. Akhirnya mereka menggunakan kayu Arab. Itu bukan harga mati. Afdalnya saja dengan bros gigi silahkan, dengan plastik silahkan, mungkin juga nanti dengan besi, mungkin juga nanti dengan kapak, pokoknya dengan apa saja. Yang intinya membersihkan gigi. Jadi tentang alatnya itu terpulang kepada kita nak guna alatnya seperti apa, terserah. Yang penting makan. Masalah makan apa? Canai boleh, roti akar boleh, gandum boleh, mandi boleh, kerabu boleh, nasi dagang pun juga dipersilakan. Macam itu ada figurannya. Yang tak boleh itu kalau tak makan. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Apakah ucapan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akhir ketika saat baginda menghadapi kewafatan? Jadi dikatakan
Ucapan terakhir Nabi kita sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita bersabda, as-salah wa ma malakat aimanukum, sembahyang dan juga dengan hamba-hamba saya yang kalian miliki. Tengok, terima kasih atas pertanyaannya terlebih dahulu. Tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, Allah takdir pertanyaannya seperti itu. Sembahyang, ambil berat tentang sembahyang dengan pakaian yang lebih sempurna, dengan shaf yang lebih rata, kemas dan rapi dan elok, di awal waktu secara berjamaah. Kalau takut seandainya jamaahnya itu adanya di pertengahan waktu, tak apa, yang penting jangan tidak berjamaah. Sebab sembahyang yang terpenting. Puasa menyusul, zakat menyusul, haji menyusul, zikir menyusul, jihad menyusul. Itu kuncinya dulu. Macam mana kita nak masuk kalau dengan anak kuncinya tidak ada? Macam mana kita boleh menikmati isi hidangan di dalam surga kalau kita tidak masuk? Masuk dulu. Pembuka pintu gerbang surga itu adalah sembahyang. Shaf diluruskan, sutra dibetulkan. Ini sutra ini jangan sampai terbawa ke tengah sini, nanti tidak ada sutra. Maka yang akan menjadi pelindung kita seperti kita di sini, mimbar. Arti daripada sutra pelindung. Perasaan di Madinah atau di Mekah ada 4 helai kayu jati yang berukir di hadapan imam, itu namanya sutratul musalli. Masjid ambil berat tentang sutra. Kalau tak ada, buat pelindung yang semacam itu. Kalau tak ada, mungkin dengan tiang kipas. Kalau boleh, tembok masjid. Kalau boleh, mimbar. Tak ada, meja ustaz yang duduk di situ. Apa saja, jangan sembahyang di tengah-tengah, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Tembok sudah penuh, tiang sudah ada yang mengambil. Apa dengan kita sembahyang dengan meletakkan sutratul musalli, sejadah hamparan yang ada di depan kita. Yang ini yang walaupun sudah ada garis-garisnya, tapi dia nak kapet masjid. Ini bukan sutra. Sutra itu adalah hamparan. Jadi hamparan yang menjadi petanda kepada ibadah sembahyang yang kita laksanakan. Dan yang kedua, wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba saya yang kalian miliki. Nabi kita pesankan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, imamukum ikhwanukum ja'alallahu bi aidikum, hamba-hamba yang kita sebut dengan hamba abdi, bukan hamba saya, bukan kita sebut hamba saya. Nah, seperti itu. Itu ikhwanukum, mereka itu saudara-saudara kalian. Ada perasaan, ada hati, kadang-kadang marah, kadang-kadang naik angin, kadang-kadang senang, mengantuk, lega, letih, kuat, semangat, hebat, sebagaimana kita. Maka layaklah mereka sebagaimana kita melayak atau kita mau dilayak oleh orang lain. Layak mereka sebagaimana kita mau dilayak oleh orang lain. Ini kepada hamba saya. Bagaimana kalau hanya setakat sekedar pembantu saja, hanya setakat kru kita saja, hanya setakat pegawai kita saja, hanya setakat staf kita saja. Jadi kalau dengan hamba saya kita disuruh untuk melayani mereka seperti itu, lebih-lebih lagi kalau dengan pembantu-pembantu kita. Jangan sampai nanti pada hari kiamat justru pembantu yang memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan diperlik, jangan dipandang sinis, jangan dibentak, tegur 10 tahun. Yang bikin kita saling isi-mengisi. Saya terlanjur belum diingatkan, kadang-kadang saya pun marah-marah juga. Kadang-kadang, ya mau macam mana buat kerja, tapi itu enak dengan kita. Alhamdulillah, mesti kita marah. Tapi tak apa, kita kongsikan dulu pengetahuannya. 10 tahun khidmah kepada baginda Nabi, tak pernah kata, awak kenapa buat macam tu? Kenapa awak tak buat macam ni? Tidak pernah mencerca, mencaci dan menyakiti aku, apalagi kalau sampai memukul aku. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala selama 10 tahun berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai dengan sekupang duit 1.000, 2.000 RM sekalipun, saya tahu 600-an saja gaji bulanan mereka, tapi mulut kita kotor. Ih, tak dibuat kerja kan?
itu lebih mahal daripada 1 juta RM, kata-kata tadi itu. Lebih. Kita sedekah 1 juta dengan kata-kata memberi dan menghinakan pembantu kita dengan kata sialan ente, belum, anjing. Itu 10 juta lebih besar kata-kata tadi itu daripada 10 juta sedekah yang kita sedekahkan. Nah, kita tidak mau, apalagi kalau menyatakan dalam 1000 RM saja gaji bulanan mereka yang kerja sehari-hari mereka ngidai, basuh, rumah, masak, ngepel, nyapu. Allahu Akbar. Itu pesan baginda yang terakhir sebelum nanti kita wafat. Sebab nanti pada suatu ketika kita mempunyai beberapa orang staf dan juga beberapa orang kaki tangan, maka lembut, ramah, mesra dan baguslah kita dengan mereka. Satu, untuk memperlihatkan Islam itu indah dan bagus. Yang kedua, agar lahir generasi yang bagus. Silakan Tuan Haji. Ya, soalan khususnya ialah ini soalan daripada doktor-doktor yang muda. Bagaimana doktor lelaki boleh menuntut atau sakit perempuan ataupun doktor perempuan untuk laki-laki? Kalau dulu oke-oke saja. Sebab dulu jarang-jarang ada pakar spesialis perempuan. Kalau seperti sekarang sudah ramai pakar-pakar spesialis perempuan, sebagaimana pakar spesialis laki-laki. Jadi yang pakar penyakit kuat ramai di kalangan perempuan. Ulama mengatakan kecuali kalau pada saat sudah tidak boleh laki-laki dirawat oleh laki-laki, diobati oleh laki-laki, maka boleh kita berobat dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya, laki-laki boleh berobat dengan perempuan, perempuan pun juga boleh berobat dengan laki-laki, tapi dengan syarat tidak ada yang sama jenis. Sementara dua buah klinik tulisannya penyakit kuat, Dr. Umaymah Haji Abdul Qahar. Kalau nama Umaymah berarti perempuan. Dokternya memilih yang pakar spesialis laki-laki. Kenapa? Mudah, masya Allah, tabarakallah. Itu memang ada satu tujuan yang kurang sehat. Ada aku kenapa berobat ke situ? Kita sama-sama laki-laki senang ngobrol, senang cakap, senang cerita. Kalau dengan perempuan ada susah sedikit. Kenapa kita memilih perempuan? Tapi kalau tak ada, mau tidak mau, bukan setakat boleh saja. Kalau sampai kepada bagian anggota yang sensitif sekalipun, mereka boleh melihat dan juga boleh mengobatinya. Tapi ulama mengatakan, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha, keadaan darurat itu harus mengikut sukatan dan ukurannya. Nah, injection di mana Tuan Haji? Injection di sini. Ya, setakat ukuran lebih sedikit lah daripada ukuran jarum. Bukalah sedikit, sedikit. Jangan dibuka semuanya. Coba tanggalkan sepedanya dulu. Mana boleh contoh? Itu sudah melebihi batas. Nih nak check up, nak cek jantung macam mana? Ya kawasan jantung. Nah, nih dada di sini nih, letak sini, tuk di sini kedengaran. Tapi letak aja mata kalau boleh kan, dia didengar bukan dilihat. Betul kan? Kok tersalah? Kan saya tersalah kan? Dia dilihat atau didengar? Dilihat kan? Didengar. Dengan bunyi kan? Duk itu kan? Jangan didengar kan? Langsung sini terus. Gitu. Lidah. Tidak boleh. Itu berarti tidak amanah. Bukan tidak amanah dengan pekerjaan, juga tidak amanah dengan hukum. Karena laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan kalau mahramnya pun berarti seorang tidak boleh. Yang boleh dilihat secara total itu istri kita saja. Maupun setakat daripada pusat sampai ke lutut itu batasan yang tidak boleh dilihat. Jadi seorang kembali boleh silakan saja kalau memang tidak ada yang sejenis. Kalau memang masih ada, kecuali ada yang sejenis tapi tidak pakar. Yang pakar spesial itu yang lain jenis. Ada yang sejenis baru pengalaman, baru buka klinik. Dan kebanyakan yang pulang daripada klinik itu jangankan sembuh, bahkan semakin bertambah. Mana? Alhamdulillah, la ilaha illallah, dan meninggal mereka. Kalau macam itu kita pun juga jadi risau. Tidak berobat ke situ. Apa dengan kita? Macam itu juga kita berobat dengan non muslim. Selama masih ada pakar spesialis daripada orang Islam, tidak boleh kita berobat dengan non muslim. Kenapa?
sebab kita tidak mau kalau dengan kita diobatin orang yang tidak seagama atau yang tidak seideologi dengan kita. Soalan yang terakhir, soalan yang seterusnya, ini soalan mengungsi. Yang pertama sekali soalan saya ialah mengenai tahlil arwah. Ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa tahlil arwah ini tidak perlu, dan tahlil arwah ini adalah sudah menjadi budaya kita di Nusantara ini. Bila meninggal kita akan pergi tahlil dan terusnya kita pergi kepada kuburan dan terus membaca bangkit, dan ada setengah masyarakat untuk meninggalkan bekal ini. Yang pertama. Yang kedua, masalah baca Yasin. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa baca Yasin kita tak perlu, kita banyak tasbih saja. Baca Yasin kita tak perlu. Dan kita juga baca surah lain tak perlu. Lagi pada Jumat kita tidak perlu kita baca Yasin. Ini adalah satu hadis lain. Di Nusantara ini memang terkenal dengan baca Yasin hingga kita cetak beberapa surah Yasin. Dan kita rasa pejabat-pejabat agama kita, mufti-mufti tidak melarang kita membaca Yasin di dalam masjid. Wallahu a'lam. Allah, tidak ada habis-habisnya tahlil dengan baca Yasin. Seperti masalah makan dan minum, tak ada kesudahannya, makan minum sampai mati. Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agaknya karena kita sudah kebanyakan mengucapkan tahlil sehingga dipermasalahkan kalau pada kunjungan kita tahlilan pada saat ada orang meninggal dunia. Ada dengan sebagian daripada salafun saleh, bahkan orang-orang yang masih dekat dengan kita dalam hitungan 10, 20, 30 tahun saja, yang tahlil pada tiap harinya 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita yang tahlilnya 100 kali saja dimasalahkan. Maka sudah berlombok pahala kita, kebaikan kita, ibadah kita, zikir kita, sampai kita mempermasalahkan kebaikan kita yang sedikit tadi itu. Tidakkah Nabi kita bersabda, jadidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Macam mana dengan memperbaharui iman? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada batasan waktu, sukatan tempat, tidak ada pembatasan dengan waktu dan tempat. La ilaha illallah di mana-mana saja, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Di mana saja, qaiman, qaidan, berdiri, berjalan, satu. Kemudian yang kedua, rangkaian daripada tahlil yang dibaca pada saat meninggalnya seseorang, baca Fatihah, baca Quran, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian permulaan pertama, untuk beberapa ayat pertama daripada surah Baqarah, amanah Rasul, sebelumnya ayat kursi, berikutnya salawat, berikutnya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Mula nambah dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang dia satu dulu, jangan langsung la ilaha illallah. Itu juga untuk terlalu laju, itu jalan dah jam, dah rusak kalau macam nanti mereka tulis mereka tak jelas dengar dengan apa contohnya. Kalau lagi illallah tetap bacanya itu jelas. Kalau nak juga pindah kepada zikir mufrad, Allah, tapi kita punya Allah. Atau marah lagi salafi kalau ada orang berzikir macam itu. Mereka memang cari pasal terus. Tak senang tengok orang berzikir, tak senang tengok orang ingat Allah. Mau hijrah, katanya salah memperingati mau hijrah. Sebab Nabi kita hijrah bukan pada bulan Muharram. Nabi kita hijrah pada bulan Rabiul Awal, betul. Tapi peletakan tahun hijrah itu diletakkan pada tahun yang pertama atau pada bulan yang pertama. Putaran bulan yang 12 itu dimulai dengan bulan Muharram. Pesan kita dengan Yasin dan tahlil dulu. Ini pun sampai seberapa jam nanti. Allah tahlil. Jadi selepas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat akhir dan seterusnya Al-Fatihah. Lepas baca Fatihah
terus kita berdoa. Tanyakan pendapatnya siapa dan juga dengan tulisannya siapa yang mengatakan doa tidak sampai pahalanya kepada si mati. Dan rata-rata orang baca tahlil mesti diakhiri dengan doa, ya Allah sampaikanlah ke jalan pahala. Oh, pahala apaan? Dari mana awal? Pasti itu ada pahalanya. Tapi percaya kan? Kafir kamu. Sebab Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Seseorang yang beramal sekecil atom daripada kebaikan akan Allah muliakan balasannya. Kalau dengan baca kami tadi itu Allah kata tak ada pahalanya, oh bahaya. Itu kalau ada begado. Kalau tak ada begado, kita masukkan emosi kita ke dalam peti ais, kita jawab secara tenang. Tidakkah dalam Al-Quran dinyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan dengan generasi yang datang setelah para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mereka memohon ampunan untuk diri mereka dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau letakkan, kau jadikan di dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa dendam, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Kalau doa kepada orang-orang yang tertentu tidak sampai, untuk apa kita doakan dan kenapa Allah perintahkan? Jadi yang disepakati oleh ulama, tahlil, qiraah, Quran, tasbih, tahmid, amalan kita semuanya pasti dan pasti ada pahalanya. Kemudian kita memohon kepada Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, mohon aku akan ijabahkan. Allah berjanji untuk kabulkan permintaan kita. Maka dengan kita memohon, agar dengan pahalanya tadi itu kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita maksud, atau muslimin muslimat. Sekali seminggu itu kita sudah taksir, sepatutnya tahlil itu pada tiap malam. Ya Allah, nak dapat hadiah tiap hari tak? Atau nak dapat hadiah sekali seminggu aja? Tak payah menghayal hadiah ke sana kemari. Nak senyuman daripada istri sekali seminggu jaga, atau nak dapat senyuman siapa tuh? Saban hari, takkan kita minta senyuman istri sekali sehari, sekali seminggu tak ada. Makanya saban hari, seronok kalau pada saat dengan kita mendapatkan hadiah tiap hari. Makanan yang sedap, layanan yang bagus, harmonis, alhamdulillah. Macam itu juga dengan warga kubur. Jadi kalau baca Yasinnya kita hadiahkan pahalanya kepada mereka sekali dalam seminggu, itu sudah taksir betul. Mereka sangat-sangat berharap, bahkan bergantung harapan kepada kita pasti itu. Kalau tidak percaya, siapa yang nak pergi awal? Yang nak nanti awal bawa Nokia, Samsung, Galaxy 5, nanti hantar Facebook dari bawah situ, sampai tak pahalanya. Dan SMS, betul saya, sampai saya pahalanya. Cerita banyak, tapi mereka tak nak baca. Mereka kata itu cerita saja, dia bukan setakat cerita ini banyak di dalam kitab-kitab salaf dan juga di dalam kitab-kitab bahkan yang ditulis oleh ulama-ulama mereka sendiri tentang ganjaran pahala hadiah salam dan sebagainya kita ajarkan kepada orang mati, pahalanya laksana gunung hadiah daripada kita kepada mereka. Jadi tahlil sampai pahalanya kepada si mati. Kenapa? Sebab kalau sedekah pahalanya pasti dan sampai, kalau dengan doa pahalanya pasti dan sampai. Kalau macam itu tahlilan itu adalah doa, karena kita akhiri dengan doa dan kita meminta agar pahalanya dihantarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, tahlilan itu adalah sedekah. Panjang lagi ceritanya, Nabi kita bersabda, tiap persediaan tulang di lulang kamu 360 persediaan tulang ruas ada berapa di jari tangan kita nih? Perlu disedekahi. Income tax-nya mana? Protek mati kena diperbaharui, bayar lagi ribu-ribu. Kalau nak murah beli kancil tahun 80, proteknya 500-nya. Kalau tak bayar jangan beli kendaraan, jalan kaki aja, tapi bayar. Tapi itu mungkin kena bayar juga dengan Allah. Berapa bayarannya? 360. Nabi kita tak kata RM. Nabi kita kata seketika sahabat Nabi kita terperanjat. Bagaimana nak membayar sedekah sampai 360?
likulli tahlilatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah. Tiap tahlil itu sedekah, tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, menyingkirkan batu sedekah, senyum itu adalah sedekah. Oh banyak. Jadi tahlil, tasbih, tahmid, takbir, maka dan sebagainya itu semuanya sedekah. Siapa yang tidak percaya, kalau tidak percaya berarti dia mendustakan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahlil. Ya Syekh, Allahu Akbar. Orang dulu baca Yasin saban malam. Tuh, jangan merapu Syekh. Apa merapu? Buktinya mana? Sayyidina Utsman baca Yasin saban malam. Tamimun Dari baca Yasin saban malam. Imam Syafi'i baca Yasin saban malam. Imam Ahmad. Kenapa? Karena mereka khatam Quran tiap malam. Mereka khatam Quran tapi tak baca Yasin. Merapu dia merapu. Mana ada khatam Quran tapi tidak baca Yasin? Oh ya, itu khatam Quran bukan baca Yasin. Al-Quran mereka baca Yasin. Tulisannya sahabat baca Yasin. Ya Arhamar Rahimin. Nah yang sahih kan? Ini sahih nih. Medan. Gaduh tuh Naji. Dhaif. Hadis itu dhaif. Jadi dia kata pinggir, ini yang sahih. Langsung dia tampar. Baru sedar kita santun. Itu sahih memang. Lebam. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengatakan hadis itu dhaif? Apa? Tapi banyak di kalangan ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, dia menyebutkan hadis tersebut di dalam tafsir beliau, dan juga di antaranya Imam Nawawi, Imam Suyuti, banyak ulama-ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Hadis yang bunyinya Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang mati, mautakum yang sedang mati, yang akan meninggal dalam keadaan sakaratil, yang sudah meninggal, atau kita membacanya atas kubur. Semuanya itu oke saja. Kalau punya energi lebih, tenaga lebih, peluang lebih, ilmu lebih, gunakan untuk kita membentras yang kita sepakati. Tuh sekarang kelan judi atau kelan arah kasban, gunakan supaya kerajaan boleh. Zina, pelajaran, perjudian, faedah, bentras yang itu. Ini masalah khilaf ya, ini tidak ada khilafnya. Ikut kaidah awal PSD tapi tidak mengerti. Ulama sepakat mengatakan la yumkan al-mukhtala fi, tidak boleh kita komdalika tentang masalah yang terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Innama yukarul muttafaq alaihi, yang kita ingkari itu masalah yang disepakati. Zina, tak ada pendapat katakan oke saja. Syiah dengan mutahnya haram, itu zina. Itu gunakan tenaga dan kekuatan untuk kita membentras yang itu. Orang di masjid syukur mereka mau ke masjid. Kalau dikatakan bid'ah baca Yasin pada malam Jumat, akhirnya mereka ke Padang main golf malam Jumat, Bukit Jalil malam Jumat. Itu macam bola mana? Macam mana pula hukumnya? Tidak, itu sunnah muakkadah kalau masjid. Itulah anak-anak remaja. Kalau seandainya tidak ditarik oleh mesin, nanti akan ditarik oleh gelanggang dangdut. Di malam Jumat mereka tak kisah. Tarikan Mawi cukup luar biasa. Mawi salah kalah. Nuruddin Al-Banjari dengan Mawi. Banjari tidak punya power sebagaimana Mawi. Mawi kalau satu kawasan penuh stadion. Kecuali kalau saya datang ke Kucing, penuh. Kecuali kalau dengan program yang akan diadakan nanti di Stadion Bukit Suka menanti suka insya Allah penuh. Tapi kalau dengan hadis, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya pemuda kita tadi itu daripada susah, pertama mengantuk, lenguh, jenuh, susah, bid'ah, masuk neraka. Lebih lo ke Bukit Jalil, hiburan, sungai, disco, dangdut, sehat badan kita. Itu pandangan anak-anak muda dengan fatwa haram tadi itu. Jadi kita harapkan kalau kalian tak
waktu memberantas kemaksiatan dan kemungkaran yang berlaku di masyarakat. Jangan luangkan waktu untuk masalah khilafah yang seperti tadi, sebab di sana banyak ulama yang mengatakan itu hukumnya mustahab. Membaca Yasin disunahkan pada tiap malam, bukan malam Jumat. Tapi kenapa kita baca pada malam Jumat? Satu, karena fadilatnya, kedua, karena malam harinya, dan yang ketiga kita ingin menserasikan. Serasi rasanya kalau seandainya pakaian dari atas ke bawah, muslimat pada saat ketika pakai tudung biru mesti juga dengan gijunya kebiru-biruan, kasutnya juga biru. Kenapa? Karena gijunya biru, padahal yang biru itu gincu, tapi ternyata mempengaruhi kepada tudung dan juga kepada kasut dan baju. Itu serasi. Maka macam itulah juga keserasian malam Jumat dengan ibadah. Bahkan ada terdapat 40 khususiat yang patut kita laksanakan pada malam hari Jumat, yang diantaranya meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Ada lagi? Sini, silakan. Sini. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya mengenai masalah seorang pasangan sekiranya merancang bagi melakukan pembedahan nikah ini, macam mana dengan rancang keluarga? Indonesia sebut KB, keluarga berencana, KB. Tapi bahasa orang sana kadang-kadang KB bukan keluarga berencana, keluarga besar, anak ramai. Kerajaan maunya KB, keluarga berencana 2 saja, laki perempuan sama saja. Tapi masyarakat anak KB dengan keluarga berencana, tapi jadikan dengan keluarga besar. Akhirnya lahir pada tiap bulan, tiap tahun, tiap bulan ada. Itu bukan ayat yang tiap bulan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata ulama, kalau kena faktor keuangan, kena faktor nafkah dan kehidupan, tidak ada pendapat yang membolehkan. Semuanya sepakat mengatakan hukumnya haram. Terserah dengan spiralnya yang diletakkan ke dalam rahim untuk mengalihkan air manis supaya tidak masuk ke dalam rahim, atau dengan susuknya, atau dengan injeksinya, atau dengan jenis-jenis obat-obatan lainnya, atau juga dengan azab. Tidak ada cara agar istri jangan hamil yang lebih selamat, tidak ada efek samping, tidak ada kesan buruk dan juga tidak ada kesan negatif daripada berazab. Arti daripada berazab mengeluarkan air mani di luar rahim, tapi harus atas restu daripada istri. Tak boleh mengeluarkan istri kadang-kadang karena jadi mungkin perasaan yang timbul, rasa-rasa seperti tidak boleh memberikan kepuasan kepada pasangannya. Kalau pada saat dengan suami mengeluarkan di luar daripada rahim, atas restu daripada istri, satu. Kemudian yang kedua, Allah, jangan pada masa subur, atau hubungan pada masa keluar jangan pada waktu yang sama. Insya Allah aman. Dia duluan, suami nyusul, atau juga sebaliknya. Kalau boleh jangan duluan. Kalau boleh, saya pun juga tidak tahu. Pikir sendirilah bersama resmi boleh. Jadi akan berlaku kesenyawaan kalau pada masa keluarnya itu serentak, atau duluan dia keluar. Kalau salah satunya tidak keluar air mani, kongkong tidak akan hamil. Atau bukan pada masa subur. Masa subur minggu pertama selepas uzur. Jadi usahakan pada minggu pertama pada saat kita berhubungan agar tidak keluar di dalam rahim, atau tidak keluar bersama. Tidak keluar bersama, tapi tidak keluar bersama. Kadang-kadang sperma atau dengan telur tadi tulurkan di dalam tembok rahim, maka pada saat sperma menyusul, ya walaupun setelah beberapa menit berikutnya, itu kadang-kadang mungkin juga akan berlaku kehamilan. Jadi yang selamat dengan cara azal, asalkan bukan kena faktor keuangan, bukan kena faktor kehidupan, kena faktor kesehatan. Karena faktor ingin membuat jarak antara anak dengan anak, supaya anak yang ini cukup menyusunya 2 tahun dan juga dengan perkembangannya memadai. Tapi kalau seandainya masalah rezeki, nanti kita nak bagi makan macam mana, nak bagikan lampir macam mana, nak disekolahkan ke mana? Sekolah kerajaan, mana bagi? Sekolah kerajaan free, sekolah swasta bayar. Jadi ya Allah, yang tidak ada PSD pun boleh makan.
pernah sembahyang pun, tak pernah datang ke masjid, tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat Allah Jalla wa'ala dengan ingatan yang kita ingatkan. Mereka juga ada zikir tertentu yang walaupun tidak dikatakan beriman kepada seumpama kambing lembu, tapi tetap rezekinya cukup, bahkan lebih daripada cukup, bahkan sampai dengan lembu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Itu tawakalnya yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau abang tidak percaya dengan tawakal lembu, tengok saja di Kelang kita ada lembu, mungkin tak ada. Masuk ke kampung, kawasan kampung, lembu tengah malam, hari tengah jalan, ada lori dia tak kisah, lampu menyala dia tak peduli, kita hon, tetap sedikit santai, jangan. Kata dia mati itu di tangan Allah. Kenapa takut? Kenapa keburu-buru? Itu kelebihan lembu, mempunyai keyakinan yang kuat, yang walaupun dia binatang. Jadi jangan kena faktor rezeki. Kata Ustaz Fahmi Zamzam bin Al-Banjari hafizahullah, kenapa risau? Yang bekerja itu 12 tangan, yang makan itu cuma hanya 1 mulut. Yang bekerja itu semuanya, yang makan itu setakat 1 je, mulut je. Tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, telinga bekerja, yang makan setakat mulut saja. Nah, kalau seperti itu, kalau faktornya kena kesehatan, atau istri ingin jaga kecantikan, atau tidak mau ingin jaga supaya maulah kalau sebentar tahun ditarik ke mana, menyusu macam sakit hati. Jadi mak juga tak nak minta maaf dengan bahasa telondek atau apalah dengan bahasa kita. Oke lah. Jadi tanah kesusuan 8 tahun, jadi sekali 3 tahun, 5 tahun, buat jarak semacam itu, tapi dengan cara-cara yang dibolehkan. 2 syarat. Syarat yang pertama, bukan dengan menggunakan unsur-unsur najis. Restu daripada suami, dan yang ketiga tidak berkesan negatif. Tidak ada kesan buruk kepada kesehatan. Kalau dikena kanser, itu tidak boleh obat-obatan seperti itu. Ada lagi sini setengah pertanyaan saja lagi dalam 2 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Sekarang ini kita tengok dalam tafsir terjemahan syahadah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Adakah perkataan layak disembah itu masuk menepati tujuan kita bersyahadah yang dihasilkan Allah? Layak sembah Melainkan Allah. Kalau biasanya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi sekarang ini tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Adakah dia masih sama maksud dia? Iya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah. Tapi di sebagian kitab-kitab asli ditulis tafsirannya, tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Ini penggunaan dalam bahasa Melayu. Atas kedua istilah tadi itu kita gunakan sejak daripada dahulu tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Memang sebab kalau tiada Tuhan kecuali Allah, seakan-akan seperti dengan kita menaikkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Tiada Tuhan kecuali Allah, berarti ada Allah saja. Maknanya tidak ada patung, tidak ada berhala, tidak ada matahari, tidak ada sembah-sembahan. Yang disembah hanya Allah saja. Tapi fakta nyata tidak demikian. Fakta nyata yang menyembah patung, berhala, matahari, manusia, bintang, pokok dan lain sebagainya, macam-macam jenis sembahan daripada manusia. Maka dari sanalah munculnya penafsiran yang kedua tadi itu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya atau yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang lain-lain tadi itu disembah juga, tapi dia tidak layak, tapi tidak sepatutnya. Dari situ kebenarannya. Jadi insya Allah tidak berbeda makna antara tiada yang disembah kecuali Allah dengan tiada yang disembah, tiada yang layak disembah kecuali Allah. Sebab yang walaupun sembah manusia itu bermacam-macam, tapi daripada sejumlah sekian yang layak disembah bukan yang paling layak. Kalau paling layak memang salah. Tiada yang paling layak, itu tidak betul. Berarti ada yang layak, cuma ada yang paling layak lagi. Kalau macam itu masih ada betulnya lagi dengan sembahan mereka. Ini tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terlalu panjang Syekh menyampaikan sehingga dia sempat menjawab 8 soalan yang dimukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada hari ini sungguh bernasib baik dan sungguh beruntung. Dan kita tak tahu lagi bila kita akan